Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan membahas terkait kebijakan pada link eksternal baru. Nah, ternyata ini dapat menyebabkan video kalian dihapus loh. Kok bisa? Tonton video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar YouTube di channel ini. Oke, kita langsung aja mulai. Di sini aku akan langsung jelaskan terkait perubahan dan pembaruannya. Ya, untuk perubahan ini sudah mulai berlaku di bulan sekarang, di bulan Oktober tahun 2023. Dan menurut aku ini bagus banget ya, karena bisa menjaga komunitas YouTube jadi lebih aman. Dan kenapa sih ini bisa mengakibatkan video kalian dihapus? Ya, tentunya link ini itu yang melanggar kebijakan YouTube. Nah, link seperti apa nih contohnya? Nah, di sini aku mau bacakan informasinya ya. Kita mau bacakan di bantuan YouTube. Kita langsung aja masuk ke bantuan YouTube. Nah, di sini aku udah masuk ya ke bantuan YouTube dan tentunya aku akan langsung bacakan nih. Dan ini informasinya resmi ya. Oktober 2023. Ya, jadi bulan sekarang nih. Penegakan kebijakan terkait link eksternal ya, berdasarkan kebijakan link eksternal kami ya, URL yang melanggar dan diposting dalam video itu sendiri. Nah, berarti di dalam video tersebut juga ya, ini bisa terdeteksi oleh YouTube. Nah, jadi kalian perlu hati-hati nih ya. Atau di metadata video ya, seperti judul, deskripsi, dan tag, dapat mengakibatkan video tersebut dihapus. Nah, berarti ya ini nih, kalian perlu hati-hati. Jadi jangan sembarangan menyertakan link ya, karena sekarang juga rawan loh video-video itu dihapus oleh YouTube ya. Nah, jadi kalian perlu hati-hati. Link ini juga mencakup upaya mengarahkan pengguna ke situs lain ya, secara verbal, mendorong penonton untuk mengunjungi profil atau halaman kreator di situs lain, atau menjanjikan konten yang melanggar di situs lain. Kebijakan ini berlaku untuk produk atau fitur YouTube lainnya atau apapun. Nah, ini untuk lebih lanjut kita bisa pelajari juga. Nah, ini terkait kebijakan link eksternalnya ya. Ini secara lengkap informasinya. Dan ini juga udah jelas di sini. Tuh, link yang mengarahkan pengguna ke konten yang melanggar ya, pendoman komunitas kami tidak diizinkan di YouTube ya. Jika kamu ya menemukan hal tersebut, kamu bisa melaporkannya ke kami ya. Nah, di setiap video ataupun playlist kan ada tiga tuh. Di situ kalian tekan aja, nanti ada laporkan seperti itu. Dan catatan, link tertentu mungkin tidak dapat diklik. Nah, ya. Nah, di sini juga kita bisa pelajari lagi arti kebijakan ini bagi Anda ya. Jika Anda memposting konten ya, jangan memposting link dalam konten Anda di YouTube jika link tersebut mengarahkan pengguna ke konten yang melanggar pedoman komunitas kami. Nah, ini YouTube udah mengingatkan nih. Ini bager banget ya, atau baik gitulah ya. Nah, di sini tuh ada contohnya nih ya. Yang pertama, link ke pornografi ya. Yang kedua, link ke situs atau aplikasi yang menginstal malware ya. Mohon maaf ya kalau ini agak salah penyebutannya. Yang ketiga, link ke situs atau aplikasi yang mencuri info login ya, info keuangan pengguna dan sebagainya. Nah, di sini yang keempat ya. Link ke situs, aplikasi, atau sumber lainnya yang memberikan akses tanpa izin ke konten audio ya, konten audio visual, video game, software, atau layanan streaming yang biasanya memerlukan pembayaran. Nah, ya. Yang kelima, link ke situs yang berupaya menggalang dana atau melakukan perekrutan untuk organisasi teroris ya. Nah, yang keenam, link ke situs berisi gambar pelecehan seksual
terhadap anak-anak. Yang ketujuh, link ke situs yang menjual barang-barang yang tercantum ya dalam pedoman barang yang diatur oleh hukum ya. Yang kedelapan, link ke konten yang akan melanggar kebijakan kami terkait ujaran kebencian atau pelecehan ya. Yang kesembilan, link ke konten yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan ya. Kesepuluh, link ke konten yang menyebarkan mini informasi medis yang bertentangan dengan info medis dari otoritas kesehatan setempat ya, atau organisasi kesehatan dunia tentang COVID misalnya ya. Nah, di sini yang ke-11, link ke situs atau aplikasi yang menyebarkan konten yang menyesatkan ya atau menipu yang dapat menyebabkan resiko ya serius yang sangat membahayakan, seperti halnya mengganggu proses demokrasi ya, dan tentunya masih banyak contoh yang lain. Di sini juga kita bisa pelajari lagi. Kebijakan ini berlaku untuk video, audio, channel ya, komentar yang disematkan, live streaming, dan semua produk atau fitur YouTube lainnya ya. Link dapat berupa format apapun yang akan mengarahkan pengguna ke situs di luar YouTube ya. Contoh halnya seperti ini nih ya linknya. Link ini juga dapat mencakup upaya mengarahkan pengguna ke situs lain secara verbal, mendorong penonton untuk mengunjungi profil atau halaman kreator di situs lain ya, atau menjanjikan konten ya yang melanggar di situs lain. Di sini juga ada catatan kalau konten afiliasi tidak melanggar persyaratan pengguna YouTube. Memposting konten ini secara berlebihan itu dapat melanggar kebijakan kami terkait spam. Nah, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa pelajari di bantuan YouTube. Nanti aku linknya sertakan di deskripsi video. Dan di sini juga ada contoh nih terkait konten yang tidak diizinkan di YouTube ya. Nah, yang pertama, video yang menampilkan konten ya bertema seksual ya. Ini bertema seksual ya. Jadi kalau misalnya kalian membahas terkait kesehatan ataupun misalnya organ manusia misalnya ya, itu juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Intinya yang tidak bertema seksual itu aman sekarang ya, aman. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Misalnya apa ya? Kan dokter kadang membahas apa ya? Terkait misalnya kelamin gitu ya. Ini supaya sehat gitu. Itu nggak masalah ya. Itu nggak masalah. Karena itu tentunya masuk ke dalam kesehatan ya itu. Nah, dan deskripsinya berbunyi, klik untuk menonton konten yang dilarang di YouTube. Nah, dan berisi link ke situs pornografi. Nah, ini dilarang ya di YouTube. Yang kedua, deskripsi video gameplay memuat link yang menjanjikan mata uang dalam game atau kredit toko online ya. Tetapi link tersebut menaut ke situs yang dapat menginfeksi komputer pengguna dengan malware ya. Yang ketiga, memposting link ke situs phishing ya yang mencuri info dan sandi perbankan pengguna ya. Perbankan pengguna. Mohon maaf ya kalau agak salah ya. Lalu di sini juga yang keempat ya, menginstruksikan penonton untuk menyalin dan menempelkan link yang tidak dapat diklik di video serta mengarahkan mereka ke situs pornografi atau berisi spam. Nah, ini nih yang sering nih ya, yang sering nih. Selanjutnya yang kelima, link apapun yang mengarahkan pengguna ke situs ya, layanan hosting file atau sumber lainnya yang memungkinkan mereka mengakses atau mendownload gambar pelecehan seksual terhadap anak-anak ya. Yang keenam, mengarahkan penonton secara verbal ke situs untuk menemukan profil atau halaman di platform lain ya, sehingga mereka dapat menonton konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube ya. Yang ketujuh, menyematkan URL dalam video di sebuah situs yang akan menyesatkan pemilih terkait waktu ya, tempat, sarana, atau persyaratan kelayakan untuk memberikan suara ya. Nah, di sini ke-8,
link ke artikel yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 merupakan bagian dari agenda depopulasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga diingatkan juga ya, kalau ini bukan daftar lengkap ya. Jika menurut Anda konten mungkin melanggar kebijakan ini, jangan mempostingnya gitu ya. Jadi ini diingatkan nih. Nah, di sini juga ditegaskan oleh YouTube ya, hal yang terjadi jika konten melanggar kebijakan ini ya. Jika konten Anda melanggar kebijakan ini, kami akan menghapus konten tersebut dan mengirimkan email pemberitahuan kepada Anda. Jika kami tidak dapat memverifikasi bahwa link yang Anda posting aman, kami dapat menghapus link tersebut. Perlu diperhatikan bahwa suatu video dapat dihapus jika URL yang melanggar diposting di dalam video tersebut. Nah, jelas ya? Atau ada dalam metadata video tersebut. Nah, jika ini adalah pertama kalinya Anda melanggar pedoman komunitas kami, channel Anda mungkin akan mendapatkan peringatan ya. Anda akan berkesempatan mengikuti pelatihan kebijakan agar masa berlaku peringatan berakhir setelah 90 hari. Nah, sekarang ini lebih gampang ya karena ada pelatihan. Tapi kalian juga perlu hati-hati, jangan sampai melanggar lagi ya. Karena di sini jelaskan juga, namun jika kebijakan yang sama dilanggar dalam periode 90 hari tersebut ya, masa berlaku peringatan tidak akan berakhir dan channel Anda akan menerima teguran. Jika Anda melanggar kebijakan lain setelah menyelesaikan pelatihan, Anda akan mendapatkan peringatan lagi. Jadi kalau kalian nih sekarang dapat peringatan dalam periode 90 hari gitu ya, kalian melanggar lagi, tentunya peringatan itu akan diganti menjadi teguran. Nah, ini perlu kalian hati-hati. Tapi kalau misalnya nih kalian sudah menyelesaikan pelatihan nih, kan tadi mendapatkan peringatan, kalian melakukan pelatihan. Nah, nantinya itu akan berakhir 90 hari gitu ya. Tapi kalau kalian melanggar lagi, nanti kalian akan dapat peringatan lagi. Nah, seperti itu ya. Dan jika Anda mendapatkan 3 teguran dalam waktu 90 hari, channel Anda akan dihentikan. Nah, ini yang gawat nih. Jadi kalian perlu hati-hati. Kami dapat menghentikan channel atau akun Anda jika terjadi pelanggaran berulang terhadap pedoman komunitas atau persyaratan layanan. Kami juga dapat menghentikan channel atau akun jika terjadi satu kasus penyalahgunaan bertaraf berat ya. Atau jika channel Anda dibuat khusus untuk melanggar kebijakan. Kami dapat mencegah pelanggaran berulang agar tidak dapat mengikuti pelatihan kebijakan pada masa mendatang ya. Nah, ini kalian bisa pelajari lagi lebih lanjut terkait penghentian channel atau akun. Nah, seperti itu. Dan ini dia terkait informasi ya, perubahan atau pembaruan pada link eksternal. Nah, semoga informasi ini membantu kalian ya, dan kalian tentunya harus lebih hati-hati agar kalian ya tidak melanggar aturan YouTube gitu ya. Atau kalian pastinya biar paham juga. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya yang di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.